Puji nama Tuhan, demikian warta ibadah kita dalam 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati setiap kegiatan ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mau bermasmur bagimu. Yang kudus, sebab Engkau kebenaran Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu percaya. Betapa mulianya
kasih Bapa yang baik. Kau Allah yang selalu menolong kami. Kau Allah yang menuntun kami. Biarkan kami menikmati kebaikan-Mu. Biarkan kami menikmati hadirat-Mu. Jamah dan lawatlah kami Tuhan. Kami rindu kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Bapa yang baik, di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap persoalan kami Tuhan, hanya hadirat-Mu satu-satunya tempat kami Tuhan memperoleh kedamaian, menerima ketenangan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami tidak mampu menjalaninya Tuhan. Tapi ketika Engkau ada bersama kami, Engkau menopang kami, Engkau menuntun kami, Engkau tak akan membiarkan kami sendiri. Terima kasih Bapak Ibu.
Allah yang duduk di tempat yang maha tinggi. Tapi Engkau juga bersama-sama dengan orang yang rendah dan remuk hatinya, Tuhan. Saat ini Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan. Dan kami akan senantiasa bersyukur Tuhan buat segala yang telah Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal, dari debut hati. Dari debut tanah Kau angkat hidupku, hidupku menjadi biji mata Tuhan.
mahkota yang kau sediakan. Kan ada mahkota, kan ada mahkota yang kau sediakan. Kan ada mahkota yang kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Ini pujian penyembahan kami. Bersama kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak-bapak terkasih dalam nama Tuhan, Bapak Ibu terkasih, jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Beri salam bagi teman di samping kiri dan kanan kita. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan, sukacita. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah ladang yang terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan ladang yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak bagimu Tuhan. Sukacita surga nyata penuhi. Mari kita sama-sama terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku Tuhan. Oh, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak bagimu Tuhan. Sukacita surga nyata penuh, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuh. Oh, sukacita, sukacita surga nyata penuh. Puji nama Tuhan. Bapak-bapak, ibu jemaat yang dikasih Tuhan, masih kuat berdiri. Yang kuat berdiri, kita akan melanjutkan pujian kita. Aku diberkati. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segala
sahabat, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Allah sanggup memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagi hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita naikkan pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
Tuhanku yang pegang kuasa, yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja. Meskipun aku tak melihat, walaupun gunung itu tak berdaya, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih tetap percaya, rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, kami tetap percaya Tuhan, Engkau yang pegang kuasa. Sekalipun kami dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya, sebab rencanamu indah bagi kami. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya, rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang hanya padamu, Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Untuk mimbar kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapa, terima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami puji, puja, muliakan Engkau. Terpuji Tuhan, kami yakin Engkau hadir di sama-tengah kami, memberkati hidup kami dengan segala anugerah sorgawi. Kami telah menaikkan pujian, penyembahan kami, kesaksian kami dari hati, dari kehidupan kami. Saatnya kami dengar firman-Mu, bersabda bagi kami, Roh Kudus hadir,
dan menguduskan kehidupan kami. Kami dibekali, kami dipenuhi dengan segala kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, haleluya, amin. Baik, silakan duduk. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan yang baik, yang mengasihi kita semua, memberkati kita. Sampai saat ini kita ada karena kasih, karena kemurahan Tuhan yang begitu besar atas hidup kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita masih ingat bahwa pasal 1, 2 dan 3 adalah doktrin. Jadi satu pengajaran-pengajaran, pasal 4, 5, 6 itu ada bagian tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya, dan sekedar mengingat pada beberapa waktu yang lalu pasal 1 kita sudah melihat tentang kekayaan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi baik kekayaan dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, ya, dan kita melihat bahwa apa yang dinyatakan bahwa itu semua demi keselamatan kita semua, demi keberlimpahan kehidupan rohani, kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita teruskan Efesus pasal 2. Kita akan baca Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari kita berdiri semua. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Kita baca bersama-sama, mulai. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Amin. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah menjelaskan kekayaan rohani kita dalam Kristus, nah pagi hari ini kita akan melihat bahwa firman Tuhan beralih pada satu kebenaran, ya, yang lengkap bahwa ada kedudukan kita secara rohani di dalam Kristus, ya. Kedudukan saya dan saudara secara rohani di dalam Kristus. Jadi ini juga merupakan kekayaan kita, saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bahwa orang Kristen itu bukan orang yang tidak ada hubungan dengan Kristus. Kristus begitu jauh, begitu sulit dijangkau, saudara. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa ada kedudukan kita secara rohani dalam Kristus.
Nah, kalau kita lihat bagian ini, pertama-tama saudara, dia menjelaskan apa yang telah diperbuat Allah bagi semua orang berdosa pada umumnya. Dan kemudian juga dia menjelaskan, ya saudara, apa yang diperbuat Allah bagi orang-orang bukan Yahudi pada khususnya. Jadi Allah itu bekerja luar biasa. Dia bertindak bukan hanya kepada orang Yahudi saja, saudara, tapi kepada semua orang, sekalipun orang itu sudah berdosa. Ya, saudara, orang berdosa menjadi target Allah sendiri gitu. Dan juga orang-orang yang bukan Yahudi gitu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah kalau orang Yahudi itu mereka punya hubungan perjanjian antara Allah dengan mereka gitu. Tapi kalau kita semua yang non Yahudi, yang bukan Yahudi, ya kita memang pasti binasa kalau Tuhan tidak bertindak apa-apa gitu. Ya, nah kita perhatikan saudara, dalam pasal yang kita baca menjelaskan orang berdosa yang percaya kepada Kristus dibangkitkan dan didudukkan pada tahta kerajaannya oleh kasih karunia Tuhan. Ya, nah orang-orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang percaya itu didamaikan dan dibangun menjadi bait Allah. Nah, kita melihat ini ada dua hal yang berbeda gitu. Ya, tidak sama. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dikatakan sudah dihidupkan, dibangkitkan dan didudukkan pada tahta kerajaannya gitu. Jadi, ini sesuatu yang pasti yang harus kita tangkap saudara, bahwa ya, bagaimana posisi seperti itu gitu. Kita dikatakan didudukkan dalam hadiratnya. Ya, kita dikatakan kita punya kedudukan secara rohani dalam Kristus. Ya, saudara, mungkin kita berspekulasi atau kita pikir bagaimana mungkin, saudara. Tapi ayat-ayat yang kita baca menjelaskan itu kepada kita, satu kepastian ya, bahwa dalam hubungan dengan Kristus bukan satu hubungan yang biasa saja gitu. Bukan satu hubungan yang dimana kita merasa seperti hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita tidak lihat orang itu, ya jauh berarti. Gitu. Tapi kalau waktu kita seperti begini, oh itu dekat sekali. Gitu. Ya Tuhan tidak seperti itu. Gitu. Firman Tuhan mengatakan begitu menyatunya kita dengan Tuhan yang kita percayai, yang kita sembah. Ya, jadi kita lihat betapa ajaibnya kasih karunia Allah. Kita dikeluarkan dari kuburan dosa yang dahsyat dan ditempatkan dalam tahta kemuliaan. Ya, saudara, kita diposisikan dalam hadiratnya sendiri. Gitu. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini satu cara termudah bagi kita memahami alinea pada pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Ada 4 pekerjaan yang spesifik. Yang pertama coba kita lihat adalah pekerjaan dosa yang melawan kita. Itu dimulai dari mana? Firman Tuhan berkata dari ayat yang sudah kita baca, saudara, ayat 1 mengatakan seperti ini, kamu dahulu sudah mati. Ya. Jadi yang pertama dikatakan, kamu dahulu, kamu sudah mati. Paulus bicara kepada siapa? Orang hidup. Paulus bicara kepada siapa? Pada jemaat. Ya, dia mau membawa mereka ke pandangan bahwa sebelum kamu percaya, kamu itu dulu sudah mati. Ya. Ya, tentu saja ini satu kematian rohani. Karena mereka orang hidup. Kita orang hidup. Gitu. Tapi orang tidak percaya Kristus adalah orang mati. Gitu. Yang dikatakan mati secara rohani. Tidak dapat memahami, menghargai hal rohani. Tidak dapat memberikan respon apa-apa tentang Tuhan, tentang hal-hal yang rohani. Saudara-saudara, tidak dapat melakukan apa saja, saudara, untuk menyenangkan Tuhan. Enggak ada.
mayat itu dia tidak tahu pembicaraan apa di kamar mayat. Betul enggak, saudara? Satu mayat di kamar mayat, dia tidak ngerti apa-apa. Orang ngomong apa di situ. Dia tidak ngerti siapa yang menangis. Dia tidak tahu, dia tidak punya respon, dia tidak ada rasa lapar, rasa haus. Mayat itu begitu. Dia tidak punya respon apa-apa. Saudara mau pakaikan baju seperti apa? Enggak tahu dia. Mau pakai jas yang bagus, yang murah, atau yang mahal, pakai dasi. Enggak tahu. Orang mati secara rohani, dia tidak punya respon apa-apa terhadap Tuhan. Apalagi mau menyenangkan Tuhan. Gitu. Enggak ada, dia enggak punya respon. Gitu. Sama seperti mayat itu. Gitu. Kan? Mati gitu. Enggak ada. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan seperti dalam Matius 13 ayat 13, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar atau tidak mengerti, tidak tahu apa-apa. Tuhan Yesus mengatakan begitu, orang mati itu begitu. Dia bicara kepada orang yang hidup. Dia Anda tahu, orang yang mati secara rohani, ya, sekalipun dia melihat, dia tidak melihat. Artinya apa? Orang mati, sekalipun dia buka mata, coba, sudah pernah lihat enggak mayat buka mata gitu? Makanya terus ada dipakai diplesterin supaya matanya ketutup. Ngeri, jenazah buka mata. Kalau dia ketawa, wajah ketawa, nah itu, dia kayak ketawa ya. Tapi dasarnya dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, orang mati secara rohani begitu. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, sekalipun dia punya mata, dia itu enggak melihat. Sekalipun dia punya telinga, dia tidak mendengar. Sekalipun dia ada di situ secara fisik, tapi dia tidak punya respon apa-apa. Nah, ini orang yang mati secara rohani. Itu dimulai begitu, saudara. Coba kita lihat yang berikutnya. Ya, kita lihat pasal 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan begini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ya, dikatakan tentang apa, saudara? Dia tidak taat. Itu dimulai dari mana? Waktu Tuhan bilang kepada Allah, berbicara kepada manusia pertama, pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Tapi iblis mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Siapa yang dipercayai? Mereka percaya perkataan iblis. Manusia pertama, saudara, mempercayai dusta. Ya. Pertama mereka berdosa, segera mengalami kematian rohani, yang pada akhirnya juga mengikuti kematian jasmani. Mulai hadir dalam dunia ini. Kalau kita baca pasal 1, pasal 2 kitab Kejadian, Allah tidak pernah merencanakan ada kematian.
Ya, biar mau berapa miliar manusia di dunia ini, cukup untuk memuat manusia kalau dia hidup dari zaman Adam yang notabene lebih kurang 6.000 tahun yang lalu. Bisa muat dunia ini. Tuhan yang mengatur semuanya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kekekalan itu diputus oleh dosa. Ya, Tuhan sudah ingatkan, jangan makan. Pada hari kamu makan, kamu pasti mati. Tapi sebaliknya, iblis yang kontra gitu, kamu tidak akan mati gitu. Nah, mereka menunjukkan bahwa mereka itu lebih taat kepada iblis daripada, lebih taat mendengar iblis daripada mendengar Tuhan. Ya, janganlah kita begitu. Ya, kita harus belajar untuk taat. Coba kita lihat ada 3 kekuatan yang dicatat di bagian ini. Gitu. Pertama adalah dunia. 3 kekuatan yang bisa membuat orang jadi tidak taat. Sudah perhatikan ayat-ayat yang kita baca. Ada 3 kekuatan yang menjelaskan itu di ayat-ayat yang kita baca itu. Ya, saudara. Pertama dikatakan adalah dunia, cara-cara dunia, ya, menekan setiap orang, menjadikan dia serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Dunia itu bukan dunia begini, saudara. Bukan dunia di terminal itu, di jalan-jalan itu, bukan dunia di Balikpapan, di Samarinda, di Handil. Ya, saudara, tapi pola, cara dunia. Sudah tahu cara dunia yang disebut dunia. Bahkan dikatakan Alkitab duniawi. Gitu. Jadi kekuatan-kekuatan yang menentang Tuhan. Ya, nah ini yang membuat orang terus digoda, di input dengan hal-hal yang dikatakan dunia ini gitu. Masuk begitu banyak dalam kehidupannya. Misalnya kalau kita lihat apa saja kan bisa jadi yang disebut jadi duniawi gitu. Handphone itu bagus gitu. Media-media apapun bagus. Saya ketemu keluarga-keluarga banyak gitu. Melalui media sosial itu. Cari namanya, ketemu gitu. Dihubungi gitu. Ada yang sudah 40-an tahun, 50-an tahun. Ada yang siapa? Ada yang teman istri saya itu juga saya kenal mereka gitu di Ternate. Saya cari nama Edi Tambahani gitu. Ketemu. Siapa yang upload dia namanya ini gitu. Oh ini gitu. Kayaknya anaknya gitu. Cucunya gitu. Teleponlah cucunya melalui messenger. Ditanya gitu. Oh iya gitu. Mamamu nomornya kasih ke sini gitu. Ketemu gitu. Puluhan tahun kita belum menikah itu sudah bisa ketemu. Pokoknya begitu banyak. Tapi itu juga bisa jadi satu alat di mana kita jadi rusak. Banyak hal, jadi itu positif negatif. Uang. Orang uang banyak, bisa dia tetap sebagai orang rendah hati yang baik, yang bagus. Tapi ada orang mungkin uang sedikit, tapi begitu rusak kehidupannya. Nah, seperti ini, saudara. Sampai di Amsal mengatakan, jangan kamu terlalu rohani. Mengingatkan kita, kalau kita rajin, kita lagi di atas angin, kita kelihatan memenangkan jiwa, jangan sombong. Jangan merasa kita lebih dari orang
lain. Dunia tuh begitu, popularitas. Popularitas, siapa saya? Angkuh. Nah, ini saudara-saudara yang dikatakan pertama adalah yang disebut dunia. Dia menekan menjadi serupa dengan dunia. Ya, begitu rusaknya kehidupan. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus bukan dari dunia ini. Jemaat juga dikatakan bukan dari dunia ini. Yohanes 8:23, pasal 17 ayat 14, Injil Yohanes. Bukan dari dunia ini. Ya, saudara-saudara yang dikasih, maksudnya orang yang belum diselamatkan secara sadar atau tidak sadar dikuasai oleh nilai-nilai dengan sikap dunia ini. Ini yang berikutnya, setan dikatakan adalah roh-roh. Ya, roh-roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, orang-orang durhaka. Coba saudara lihat itu. Saudara baca ayat itu. Pasal 2 ayat yang ke-2. Dikatakan roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, ini saudara berbahaya. Kenapa orang tidak taat? Karena durhaka. Siapa yang membuat durhaka? Setan. Kenapa dia berusaha, saudara-saudara? Kenapa dia berusaha menarik manusia siapa saja supaya tidak taat? Ya karena memang sejak awal dia sudah tidak taat. Sudah tidak taat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita melihat saudara dalam bagian ini bahwa dia berusaha membujuk manusia siapa saja untuk tidak taat dengan cara-cara dusta gitu. Dengan cara kebohongan. Makanya disebut iblis itu adalah bapak segala dusta. Berapa banyak orang kita lihat orang diberi jabatan disumpah dengan apa? Kitab suci masing-masing. Betul enggak saudara? Akan jujur, bertanggung jawab. Lalu sekarang sumpah itu malah ditambah lagi tidak mau korupsi. Loh iya, sumpah jabatan gitu. Nah, terus orang kita lihat kenapa itu dilanggar? Ya karena memang seperti ini gitu. Ya dikatakan iblis bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, saudara-saudara. Kita melihat bahwa oleh karena dia sudah jatuh, dia ingin orang juga jatuh. Karena dia sudah tidak taat, dia tahu dia akan menuju pada kebinasaan, dia ingin sebanyaknya orang juga ikut bersama dia dalam kebinasaan. Ini yang harus kita putuskan, saudara. Ya, kita perhatikan di sini. Ini mencatat itu, saudara. Ayat 2, karena kamu mengikuti jalan dunia, tidak taat, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi itu roh-roh itu. Setan bekerja dengan luar biasa gitu. Dia dengan dustanya, ya seperti tadi, kamu tidak akan mati, kamu akan hidup. Ya, saudara-saudara, itu salah satu dusta yang seperti itu. Nah, saudara-saudara, dan itu termakan. Yang berikutnya adalah kedagingan. Ya, itu adalah satu kekuatan yang mendorong orang tidak percaya, tidak taat kepada Allah. Paulus bilang ya kita dulu begitu semua. Ya,
ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Gitu. Ya, baik dunia maupun roh-roh jahat. Dan itu Paulus sebut kedagingan. Gitu. Ya, Paulus mengatakan itu kedagingan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi bukan fisik ini, bukan tubuh kita ini, saudara, yang disebut kedagingan, saudara, tapi kedagingan Paulus tidak mengartikan sebagai fisik manusia, tubuh manusia, saudara, tapi yang dimaksudkan dengan daging ialah sifat manusia yang jatuh dalam dosa. Ya, sifat manusia yang rusak dalam kehidupannya. Ya, semata-mata menyenangkan ya kehidupannya sendiri gitu. Enggak peduli dengan orang lain. Enggak peduli dengan siapa saja gitu. Ya, mau dia keluarga, mau dia orang tua, mau dia apa saja, firman Tuhan mengatakan itulah kedagingan yang disebut kedagingan. Ya, saudara, kita melihat manusia itu rusak ya, memang rusak begitu. Anjing itu punya sifat sebagai anjing. Bisa enggak anjing kita rubah punya sifat kucing? Enggak bisa, saudara. Enggak bisa. Nah, tapi anjing bisa dilatih gitu untuk jadi jinak, jadi baik. Kucing juga bisa dilatih jadi kucing yang jinak. Tapi sifat dasarnya enggak bisa dipindahkan satu dengan yang lain. Mereka bisa berubah dengan keadaannya sendiri gitu. Ya, selesai. Mungkin yang bisa bertentangan dengan kita tahu sifat anjing yang galak, bisa menggigit, tapi kok ini tidak menggigit. Ini bagus, dia manis, dia bisa ketawa, dia tahu berdoa, dia tahu sudah ada makanan, dia belum memakan kalau dia belum diperintahkan makan. Atau induknya orang tua itu belum berdoa misalkan. Ada yang bisa begitu. Nah, tapi dia sifat anjing, ya cuma dirubah, gitu, berubah. Ya, nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita lihat bahwa manusia itu perlu berubah. Kita perhatikan ada satu contoh, ya, saudara, ada penduduk asli Pulau Malta. Gitu. Jadi waktu Paulus dalam perjalanan ke Roma, terus hancur kapalnya. Mereka di Malta, gitu, yang Siprus sekarang, ya, satu pulau ya yang ada di Mediterania. Gitu. Nah, terus turun mereka semua. Nah, di situ mereka bikin api. Paulus termasuk Paulus berdiam karena kedinginan di dekat api. Nah, ada ular yang keluar dari mungkin semacam bambu, kayu yang ada lubangnya di tengahnya, keluar ular terus menggigit. Karena panas bagian kayu itu sudah terbakar, terus ada keluar begitu, saudara, ular. Nah, itu menggigit Rasul Paulus. Awalnya orang bilang, oh dia orang berdosa, sekalipun dia sudah selamat dari dewa A, dia mati oleh dewa B. Gitu. Tapi lama-kelamaan tidak terjadi apa-apa, aman saja gitu. Mereka sudah pengalaman digigit ular ini, dipatok ular ini, pasti mati gitu. Tapi Paulus, mereka lihat, perhatikan, dan tidak ada kematian sama sekali. Nah, kita perhatikan, saudara, bahwa mereka pun sekalipun sudah melihat mujizat, sudah melihat peristiwa yang mengagumkan bagi mereka, mereka itu masih perlu dirubah oleh keselamatan. Jadi nggak bisa, saudara. Orang sudah lihat, sudah bisa menyaksikan, ya, saudara, peristiwa-peristiwa yang
spektakuler untuk hal-hal rohani, tapi dia belum mengalami keselamatan, gak ada gunanya. Dia menjadi orang yang dikatakan orang yang tidak taat. Ini yang membuat tidak taat. Coba kita lihat yang berikutnya. Lihat ayat 3. Ayat 3. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ya. Dikatakan kami harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Jadi betapa ngerinya, saudara. Ya, kekuatan hukuman Tuhan terhadap keberdosaan. Ya, dikatakan dia harus dihukum. Jadi menurut kodrat mereka adalah anak-anak yang harus dimurkai. Ya, menurut perbuatan mereka adalah anak-anak yang dikatakan durhaka, orang tidak percaya. Itu dikatakan sudah berada di bawah hukuman, Yohanes 3:18. Orang tidak percaya di bawah hukuman. Saudara-saudara, nah, artinya hukuman sudah diputuskan, hukuman sudah dijatuhkan. Saudara, tapi Tuhan dengan belas kasihan menunda pelaksanaan hukuman. Artinya ada kesempatan. Kita bisa bayangkan, sampai nanti di masa sukar, masa 3,5 tahun, Tuhan masih menunjukkan belas kasihannya. Kenapa sepertiga? Kenapa sepertiga yang binasa? Kenapa sepertiga yang hancur? Masih ada kesempatan untuk yang lain. Kehidupan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, tapi Allah dengan kasih karunia campur tangan memungkinkan bahwa jangan sampai gitu. Jangan sampai. Paulus sendiri sudah mengatakan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain juga. Di bawah hukuman. Oleh karena dosa. Oleh karena dosa. Coba kita lihat yang berikutnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Tuhan melepaskan. Ia adalah orang yang bejat, orang berdosa sesat. 2 ayat 3 bagian B gitu. Ya. Oh, ini terus itu. Oh, tadi ya, C itu ada orang bejat ya, kita sudah lihat orang berdosa saat hidup menyenang. Oh iya, saya kelewatan gitu. Yang bagian C-nya gitu. Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya, pekerjaan Allah bagi saya dan saudara, bagi kita gitu. Ya, pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Ya, saudara-saudara. Jadi di sini fokus pada pekerjaan Allah, tindakan Allah. Ya, tindakan Allah. Kalau tadi menjelaskan kepada kita bahwa kita sudah mati. Kita orang durhaka, kita orang yang bejat, kita orang yang pantas dihukum. Tapi sekarang mau menjelaskan kepada kita pekerjaan Allah bagi kita. Pusat perhatian sekarang adalah Allah, bukan manusia yang berdosa. Sebab apa? Keselamatan dikatakan adalah dari Tuhan. Ya, keselamatan dari Tuhan. Kita diingatkan bahwa begitu besarnya kebaikan Tuhan. Ada kata-kata kebaikan. Saudara,
kalau kita lihat ayat yang ke-7 bagian akhir, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita. Kebaikan. Jadi begitu besar kebaikan Tuhan itu sendiri. Sudah lihat, kalau pernah saya lihat satu video rusa itu, kijang itu, dia punya anak. Ya, jadi si kijang ini yang induknya dengan anaknya itu dikejar oleh singa. Dikejar singa. Kemudian lari, lantas si induknya membuat gerakan supaya dia yang dikejar gitu. Dia tahu membuat gerakan supaya dia itu yang dikejar singa. Biar anaknya selamat, dia yang mati. Wah, itu kan luar biasa, saudara. Biar dia mati, dia korban gitu. Dia membuat satu gerakan, anaknya tertinggal di semak-semak dan dia itu lari. Dia itu dikejar. Supaya apa? Supaya singa itu menjauh dari anaknya. Oh, ini kan satu naluri yang baik terhadap anaknya. Ya, biar anaknya selamat. Biar saya yang mati. Oh, saudara, naluri yang luar biasa. Dia lakukan itu demi anaknya, gitu. Demi anaknya, biar anaknya selamat. Betul, induknya dicabik-cabik singa. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, besarnya kebaikan Tuhan. Pertama kita lihat, Tuhan mengasihi kita. Ayat yang keempat, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu menurut kodratnya Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ya, sekalipun mungkin tidak ada orang di mana kasih dia mewujudkan, dia tetap Allah yang adalah kasih. Ya, karena itu bagian dari eksistensinya, bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya sekalipun tidak ada orang berdosa, atau dia tidak menciptakan apa-apa, dia tetap Allah yang adalah kasih. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kasih adalah sifat dasar Allah. Nah, apabila kasih ini dihubungkan dengan orang berdosa, itu menjadi apa? Kasih karunia. Itu menjadi rahmat, saudara. Pada waktu kasih itu terhubung dengan orang berdosa, itulah yang disebut kasih karunia. Dia memberi oleh karena kasih-Nya. Kasih karunia. Nah, coba kita perhatikan di sini, saudara. Saya garis bawahi, rahmat kita tidak, ia memberi kita apa yang patut kita terima. Ia tidak memberi. Saudara, itu rahmat. Rahmat itu kita menerima apa yang kita tidak menerima apa yang mestinya kita terima. Ya, kita tidak terima apa yang mestinya kita terima. Nah, pertanyaannya, apa yang mestinya kita terima? Apa? Hukuman, neraka. Makanya rahmat. Kita tidak menerima apa yang mestinya kita terima. Nah, kasih karunia, saudara, dengan kasih karunia, ia memberi kita apa yang tidak patut kita terima. Kasih karunia kita mendapatkan apa yang mestinya kita tidak dapatkan. Itu kasih karunia. Apa itu? Sorga. Sorga.
Haryono Rahmat. Betul enggak? Enggak salah ya? Itu. Dia tidak mendapatkan apa yang mestinya dia dapatkan. Itu artinya rahmat. Kasih karunia, anugerah, kita mendapatkan apa yang mestinya kita tidak dapatkan. Nah ini saudara, itu semua dirangkum dalam kasih Tuhan. Jadi pada waktu kasih itu, saudara, dihadapkan pada orang berdosa, inilah yang terjadi. Makanya kasih itu terus disebut sebagai kasih karunia. Dalam ayat-ayat yang kita baca di sini menjelaskan. Yang kedua, gitu, ia menghidupkan kita. Gitu. Ya, ini berarti dia membuat kita jadi hidup. Ya, manusia jadi hidup. Ya, saudara-saudara, bahkan pada waktu kita mati dalam dosa, seberapa besar dosa kita, dia membuat kita jadi hidup. Dosa yang seperti tadi yang kita sudah lihat itu, yang begitu ngerinya gitu. Ya, yang tidak taatnya dan seterusnya. Ya, saudara-saudara, dia menghidupkan kita. Dia membuat ada kebangunan rohani, dia membuat kita mengalami keadaan di mana jadi begitu sinkronnya antara roh, jiwa dan tubuh kita, jadi begitu tenang, begitu damai. Kita perhatikan dalam keempat Injil, saudara, keempat ini catat bahwa Yesus membangkitkan ada 3 orang mati. Anak laki-laki seorang janda, anak perempuan Yairus, juga Lazarus. 3 orang dibangkitkan hanya dengan mengucapkan perkataan firman. Nah, jadi apa, saudara? Ingat, firman Tuhan itu menghidupkan kita. Ya. Bagaimana supaya roh kita tetap menyala? Firman Tuhan. Amin. Bukan kita bersemangat dalam pelayanan, bukan. Firman Tuhan. Bukan untuk hal-hal yang lain. Firman Tuhan itulah yang menghidupkan roh kita, memberikan kita kehidupan. Ya, terwujud dalam fisik kita, jiwa kita. Bukan dari pemberian-pemberian terus, ya saya memberi banyak-banyak supaya saya hidup. Bukan, saudara. Tapi firman Tuhan. Kalau kita sudah lihat tadi, orang mati nggak punya respon apa-apa. Orang mati nggak punya respon. Namanya juga mayat. Dia nggak ada lapar, nggak ada hausnya. Saudara mau berapa puluh hari, dia nggak akan minta makan, minta minum. Ada saudara saya, cucu saya yang mati di Amerika, meninggal di Amerika. Minggu lalu baru dimakamkan. Dia 33 hari. Setelah meninggal di Amerika kan enggak asal bawa keluar begitu. Tunggu pokoknya prosedurnya. Dia sampai buka donasi, perlu 300 juta untuk bawa pulang jenazah dari Amerika. Anak satu-satunya, spesialis, dokter gigi. Anak perempuan, baru 1 bulan lebih di Amerika, meninggal. Dia ikut mamanya ke sana. Bapaknya di kampung. Jadi setiap malam orang ibadah, setiap malam orang ibadah. Di rumahnya di kampung. Sampai 33 hari. Dia dibawa pulang, ada 3 hari mungkin di rumahnya, baru dimakamkan. Dia tidak diformalin, dibalsem. Dibalsem. Jadi 33 hari saya lihat mulai mulai ada perubahan karena memang mereka pakai suhu ruang, saya bilang pakai kaca sebenarnya, dipasangi kaca. Sampai sini kan dibuka berhari-hari lagi, nah itu enggak cepat rusak itu. Tapi 33 hari dia enggak bilang saya minta makan. Saya minta makan. Dia tidak punya respon. Enggak punya respon. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan, kita perhatikan firman Tuhanlah
Yesus hanya mengatakan perkataan-perkataan, dia tidak menggunakan apa saja supaya orang itu hidup. Hanya dengan perkataan orang itu hidup. Sama dia menghidupkan kita. Roh kita hidup oleh firman Tuhan. Yang kita baca, yang kita renungkan. Firman Tuhan yang kita dengarkan. Firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita memerlukan firman Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita lihat yang berikutnya. Ia memuliakan kita. Ayat yang ke-6. Mengatakan ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Ya, dia sudah memuliakan kita. Biasanya orang sebut sudah dimuliakan Tuhan itu orang, ya, mau disebut sebentar dimuliakan Tuhan. Tapi realitanya bukan orang yang hidup, orang percaya. Artinya apa? Kita sudah ada tempat bersama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Makanya ada yang bilang, enggak perlulah kita sebut dimuliakan Tuhan, nanti mati. Masih hidup begini, kita itu sudah dimuliakan. Mungkin ayat ini yang dipakai ya, saya enggak tahu. Jadi ke orang-orang yang meninggal sudah dimuliakan Tuhan, sudah dimuliakan Tuhan. Menunjuk kepada orang yang mati. Gitu. Bukan nanti mati. Gitu. Sekarang kita dimuliakan. Orang yang percaya Kristus, Tuhan menempatkan kita. Sudah perhatikan ayat itu menyatakan pada kita. Ya, kenapa? Karena kita dipersatukan dengan Kristus. Kedudukan kita secara jasmani di dunia, tapi kedudukan secara rohani ada bersama-sama dengan Kristus di hadiratnya. Ini ayat ini, saudara, yang menyatakan pada kita pada masanya yang akan datang menunjukkan pada kekayaan. Ya, saudara, bukan. Ya, dalam ayat yang ke-6, ayat 6. Saudara, dia sudah membangkitkan kita dan memberikan kita tempat. Ini bukan nanti orang mati, bukan. Tapi sekarang kita itu sudah diberikan tempat. Ya, bersama dengan Kristus di sorga. Kata ayat yang ke-6 itu. Terus kita lihat, dia memelihara kita. Ya, dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan pada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian itu bukan hasil kerjaan. Jangan ada orang memegahkan diri. Dia memelihara, sudah perhatikan, supaya pada masa yang akan datang, dia menunjukkan kekayaan. Ya, supaya pada hari yang akan datang dia menunjukkan betapa kayanya. Jadi tujuan Allah menyelamatkan kita bukan semata-mata menyelamatkan kita dari neraka, melepaskan kita dari kebinasaan, walaupun itu merupakan satu pekerjaan yang mulia, saya katakan. Saudara, walaupun tindakan menyelamatkan itu melepaskan kita, seperti tadi disebut rahmat, kita tidak menerima apa yang mestinya kita terima. Saudara, dia punya tujuan kekal dalam hidup kita. Ia memelihara kita selama-lamanya. Ya, kata itu dalam ayat yang ke-8. Ya, ada sebut, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu. Ada kata itu dalam ayat 8, bukan menunjukkan iman, melainkan seluruh pengalaman keselamatan. Ya, seluruh pengalaman keselamatan termasuk iman. Jadi keselamatan adalah pemberian Allah kepada kita.
Supaya apa? Supaya kita yang sudah dipercayakan ini terus Tuhan juga memelihara. Makanya paham tentang keselamatan kekal. Saudara-saudara, kita tidak dapat menjaga keselamatan kita. Tapi Tuhanlah yang menjaga keselamatan kita. Amin. Enggak bisa jaga, saudara. Orang bilang tidak lama lagi Indonesia nanti dipasangi microchip. Indonesia kan cepat untuk hal-hal begitu gitu. Enggak apa-apa. Kalau dalam hubungan dengan administrasi negara, silakan aja. Tapi kalau sudah sebut antikris kan ya nggak bisa. Gitu. Untuk hal-hal yang kita lihat memang itu tidak ada hubungan, sekalipun semua nanti mengarah ke sana, gitu. Mengarah ke kekuatan-kekuatan antikris nanti. Gitu. Semua apa yang jadi sekarang sudah ada microchipnya, KTP kita, ke ATM kita, ke SIM kita, ke semua. Gitu. Ya, saudara, dulu kan heboh barcode-nya itu di makanan khususnya gitu. Tapi semua di Alkitab itu pun juga, jual Alkitab semua ada barcode-nya itu. Dan dulu bilang, oh itu antikris itu. Ya, selama belum ada hubungan dengan kekuatan-kekuatan antikris, nanti ada masanya gitu, pada masa antikris itu. Ya, tapi kita sekalipun sekarang kita tidak berikan pengakuan. Sama seperti kita mengaku, dengan mulut orang percaya mengaku diselamatkan. Tapi dengan mulut orang percaya juga dia bisa binasa. Ya, kata firman Tuhan dari surat Roma 10 ayat 9 dan 10. Nah, jadi kita lihat Tuhan memelihara kita. Tuhan tidak meninggalkan. Makanya firman Tuhan mengatakan, kalau kita dalam tangannya, siapa yang bisa merebut kita? Tidak ada. Jadi Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tapi dia juga memelihara kita. Itu dua hal yang berbeda. Tuhan selamatkan kita. Terus pemeliharaannya mana? Ya ada. Firman Tuhan mengatakan kita juga dipelihara. Ya, jadi bukan semata-mata kita itu diselamatkan, tapi setelah kita diselamatkan, kita juga dipelihara oleh Tuhan. Ada Tuhan yang memelihara kita. Di semua kekayaan Allah yang Dia berikan kepada kita, Dialah yang menjaga kekayaan itu. Ya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat besar bagi hidup kita semua. Kita yang tadinya jauh, kita yang tadinya tidak taat, kita yang tadinya mati, kita tadinya mau dihukum, tapi Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memuliakan kita. Ya, Tuhan menghidupkan kita. Tuhan membangkitkan kita dan Dia melihara kita semua. Mari kita berdiri dan kita naikkan nyanyian. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku
lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami sudah dengar firman-Mu, memeteraikan sabda-Mu dalam hati, memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan yang selalu memberkati kami dengan segala kasih surgawi memenuhi hidup kami. Terpujilah Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang sudah menghidupkan kami, Tuhan yang sudah memeteraikan dan memelihara kami sampai saat ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan berkati pekerjaan di tempat ini, diberkati semua pelayanan kami, diberkati semua jemaat dalam seluruh keberadaan. Tuhan jamah mereka yang sakit, Tuhan yang memulihkan. Kami doa Bapak Matius, Bapak Dolok Saribu, Bapak Joni Asibuan, Bapak Albert. Kami doa untuk Ibu Gladys, dijamah, dipulihkan, disembuhkan. Bahkan saudara-saudara lainnya. Kami yakin tidak ada yang mustahil. Kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Anak-anak kami semua yang mengalami gangguan kesehatan, semua dipulihkan oleh Tuhan. Sana saudara keluarga kami di mana berada diberkati Tuhan. Tolong mereka dan menyertai mereka senantiasa. Tuhan yang berkati semua gereja-Mu, semua hamba-hamba Tuhan, semua umat Tuhan. Sarana pekabaran Injil dalam bentuk apapun diberkati Tuhan. Bangsa kami, tolong negara kami ini Tuhan. Tolong pemerintah kami. Tuhan yang berkati bangsa kami ini. Bangsa kami dalam keadaan aman, damai. Kiranya Tuhan bangsa kami bertumbuh dalam banyak kebaikan.
kami semua leluasa melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan pimpin bimbing kami kembali ke tempat masing-masing. Kami diserta Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang tergabung dalam kepanitiaan event gereja, bisa bertahan sebentar. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Yang tergabung dalam kepanitiaan event gereja. Panitia event gereja.